Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Dharma Wicaksono hanya di DWS. Salam olahraga, salam percokan. Ya, kali ini saya akan memadu jalannya pertandingan Super Big Match antara Dramsport FA menghadapi Paris Saint-Germain. Ya, kita bisa saksikan ini adalah strategi dari Dramsport FA dengan strategi 3-4-3 yang mengandalkan Angel Di Maria, Suarez dan Joaquin Correa, juga Santi Cazorla. Ya, kita bisa saksikan ini adalah strategi dari Paris Saint-Germain dengan strategi 4-3-1-2 di mana strikernya dipasang Kylian Mbappe, Lionel Messi dan Neymar sebagai striker bayangan. Khususnya striker yang di belakang Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Ya, saya rasa pertandingan akan sangat hebat dan sangat keras, di mana pemain belakangnya juga ada Sergio Ramos, ada Hakimi, kipernya Donnarumma, dan kedua tim sudah masuk ke dalam lapangan. Ya, kita bisa saksikan di mana Dramsport FA kini menjadi tuan rumah menghadapi tamunya Paris Saint-Germain. Ya, saya rasa akan menjadi pertandingan luar biasa dan selamat menyaksikan untuk ada semua. Yerry Mina kini babak pertama, Saliba menguasai bola, umpan ke Salman, Kylian Mbappe, kini masih Mbappe berbahaya, Mbappe umpan ke Messi dan Pereira, Verratti kini berbahaya, umpan silang sangat bagus, Messi masih bisa diamankan Lisandro Martinez dengan bagus dan baik, di mana harus dicatat pemain-pemain dari Paris Saint-Germain adalah pemain-pemain bintangnya. Pemain ya, Yerry Mina kini menguasai kesuwen kaki dan dibuang kesuwen, ayo cepat Mina, Santi Cazorla, umpan ke Korea, Angel Di Maria kini masih Angel, umpan ke Suarez berbahaya, umpan segitiga, tiga tangan kesuwen, ayo kor umpan, alah kesuwen Soler kini, Soler back pass ke Donnarumma, di mana sangat baik pertahanan dari Paris Saint-Germain. Hakimi kini coba memancing pemain-pemain Dramsport FA untuk keluar meninggalkan sarang-sarangnya. Verratti kini umpan ke Mbappe, bagus, umpan bagus. Lionel Messi, masih Messi. Iya Messi, iya masih bisa diamankan Korea. Messi kembali, umpan ke Mbappe, berbahaya, Mbappe melewati tiga pemain dan langsung dan gol. Di mana Kylian Mbappe, si anak ajaib dari Paris Saint-Germain, berhasil mencetak gol di menit 16, di mana dia melewati tiga pemain bertahan dari Dramsport FA. Mina hanya gedek saja, geleng-geleng kepala, di mana kecepatannya sangat luar biasa. Kylian Mbappe ini, ya ini ada Ortega, bentuk kepercayaan dari Ortega yang terbobol, dan ini ada Donnarumma, bentuk kegembiraan setelah mencetak gol, di mana kita bisa saksikan replay. Ya, kita bisa saksikan Mina hanya terpelongo melihat tendangan Kylian Mbappe dengan kaki kanan begitu keras melewati tiga pemain dan bam, Ortega selaku kiper dari Dramsport FA tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tendangan sangat keras, di mana tangan kirinya coba menggapai bola, tetapi karena bola itu sangat kencang, ya gol. Alhamdulillah untuk Paris Saint-Germain, kedudukan 0-1 untuk Paris Saint-Germain. Gueye gini, masih Gueye, coba umpan ke Di Maria, ayo kakan kesuwen. Mukwele gini menguasai bola. Hakimi, Mukwele coba memancing pemain-pemain dari Messi, bahaya, Messi umpan terobos langsung ke Neymar, menguasai bola, melewati satu pemain, dua pemain, tiga pemain, Neymar masuk ke kotak penalti, angkat langsung, ada Mbappe, Santi Cazorla, Soler maksud saya. Ya, kita bisa saksikan di mana lini belakang Dramsport FA diacak-acak pemain dari Paris Saint-Germain, di mana skill mereka di atas rata-rata pemain-pemain sepak bola. Rapinya kini umpan ke Joaquin Correa, Saliba, Sabila, Santana, umpan ke Mina, masih Mina, jauh umpan langsung ke Angel Di Maria, aigeng kaki kesuman, alah jel. Lionel Messi masih menguasai bola, tidak ada yang ngepres. Lionel kaki press, Mbappe masih ke tenang langsung, masih bisa ditepis. Ortega dengan baik, rapinya langsung umpan silang maksudnya ke Di Maria, bisa diamankan Soler. Mbappe kembali, serangan kembali oleh sangat bagus tiki taka oleh Paris Saint-Germain. Ya, Neymar ini berhasil diamankan. Kozia kini menguasai bola, serangan balik untuk Dramsport FA. Kozia lurus langsung umpan ke Suarez, berbahaya masuk ke kotak penalti, diamankan Mukiel dengan sangat bagus dan aman. Ramos umpan melebar ke Hakimi, di mana
pemain-pemain belakang dari Paris Saint-Germain sangat tenang menghadapi striker-striker dari dalam sempat Kozia. Kini Suarez berbahaya, umpan ke belakang Joaquin Correa kesuwen Daniel Pereira kini menguasai bola, bisa merebut dari Joaquin Correa. Lionel Messi langsung terobos, maksudnya bisa diamankan Saliba Sabila Santana. Ortega kini umpan ke Mina, tipis-tipis umpan ke Lisandro Martinez, dan babak pertama usai, di mana pertandingan 0-1 keunggulan sementara untuk Paris Saint-Germain. Gol yang diciptakan oleh Kylian Mbappe setelah melewati 3 pemain belakang dari Dramsport FA, di mana saya melihat pemain-pemain Paris Saint-Germain sangat dominan dalam serangan, dalam umpan-umpan tiki-taka mereka, di mana pertahanan dari Dramsport FA dikurung. Jelas kita bisa saksikan tembakan ke gawang dari Dramsport FA 0, sedangkan Paris Saint-Germain 2. Dan saya rasa memang lini tengah dari Paris Saint-Germain dan striker-striker mereka sangat efektif mengocar-ngacirkan Dramsport FA, di mana pemain-pemain belakang Dramsport FA hanya menunggu dan tidak bisa meluncurkan serangan balik, di mana pemain tengah dan pemain belakang bisa dikatakan dikunci oleh pemain-pemain dari Paris Saint-Germain. Ya, saya rasa pertandingan ini di babak pertama memang berat sebelah. Saya mengira semoga di babak kedua nanti harus ada perubahan untuk Dramsport FA dan harus bisa mencetak gol, karena kan ini adalah salah satu pertandingan yang luar biasa. Dramsport FA memiliki striker seperti Suarez, tetapi jarang sekali mendapatkan bola. Ada Angel Di Maria, ada Joaquin Correa, di mana terlalu lama membawa bola. Mereka harus dapat bola umpan, jangan terlalu kocak, dikocek sendiri man, kelamaan. Ya, babak kedua dimulai kembali. Selamat menyaksikan. Danilo Pereira untuk Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe, Verratti mencari kawan, kocak bisa diamankan, dan pelanggaran ternyata. Verratti kini umpan ke Pereira, langsung melebar ke kiri. Mendes sana dituju, masih Mendes melewati satu pemain, rapinya dilewati, langsung tinju saja Ortega. Neymar masuk ke kotak penalti, langsung Pereira sundul, masih bisa diamankan Daniel Pereira. Ya, lemparan ke dalam untuk Dramsport FA, di mana serangan terus digencarkan oleh pemain-pemain Paris Saint-Germain. Verratti kini serang kembali untuk Paris Saint-Germain. Umpan segitiga sangat bagus dari Paris Saint-Germain. Verratti kini menguasai bola, masuk ke kotak penalti. Verratti tidak bisa melewati 3 pemain. Ya, rapinya Cazorla kini menguasai bola. Coba umpan seraya Mbappe, Messi, gol. Jelas di mana umpan tiki taka, umpan cepat dari Paris Saint-Germain mengocar-ngacirkan, mengobrak-abrikan dari lini belakang Dramsport FA, dan kita bisa saksikan ini adalah luapan kegembiraan pemain Paris Saint-Germain setelah Lionel Messi mencetak gol yang sangat bagus, gol yang sangat indah, di mana tanpa capping, tanpa mengontrol bola, dia langsung menendang saja, bam, dengan tendangan kaki kiri. Ortega selaku kapten, selaku kiper dari Dramsport FA dijebol begitu kejamnya. Ya, kita bisa saksikan jelas di mana pemain-pemain belakang dari Dramsport FA walaupun sudah mempressing, tetapi pergerakan dari striker-striker Dramsport FA hanya tengok, hanya ngomong menunggu bola, di mana striker-striker dari Paris Saint-Germain sangatlah mobile. Ya, Kylian Mbappe serangan kembali kini untuk Paris Saint-Germain. Ya, bisa diamankan Mina dengan baik dan mulus. Messi lagi dicuri saja dan pelanggaran. Ya, kita bisa saksikan di mana pemain-pemain dari Paris Saint-Germain memiliki mobilitas dan aktivitas yang sangat luar biasa, cepat sekali. Ortega kini menguasai bola, siapa yang akan diumpan? Ortega selaku kapten tim sudah terjebol 2-0 dari Paris Saint-Germain. Mina awas blunder Lisandro, kini Lisandro bisa diamankan. Lionel Messi masuk ke kotak penalti, Messi tendangan masih diblok, Martinez masih disundul, masih diamankan Ortega. Jangan blunder bos, kita sudah kalah ini. Langsung buang saja Di Maria yang dituju di sana, bisa diamankan. Danilo Pereira kini masih Pereira mencari kawan, umpan melebar ke belakang ke Mendes. Mukwele. Ya, coba memancing pemain-pemain Dramsport FA untuk maju keluar dari sarangnya, di mana mereka Dramsport FA sudah terbobol 2-0. Neymar, Pereira, Kylian Mbappe, Lionel Messi masih langsung umpan melebar ke Neymar, ya, melewati sangat bagus, berbahaya Messi tendang masih bisa ditepis. Lisandro Martinez kini coba buang umpan ke Kozia. Verratti, Kylian Mbappe lagi di kotak penalti,
coba melewati Martinez, tidak bisa ternyata. Kita bisa saksikan di mana pemain Paris Saint-Germain memiliki mobilitas yang sangat luar biasa. Di menit 73 dalam spot FA masih tertinggal. Daniel Pereira kini masuk kotak penalti, umpan Sergio Ramos dan langsung masih melebar di sisi kanan gawang dari dalam spot FA. Kita bisa sangat cepat pemain-pemain dari pemain Paris Saint-Germain, di mana umpan-umpannya begitu akurat, pergerakan tanpa bolanya sangat efektif, di mana sangat keteteran pemain-pemain belakang dari dalam spot FA menjaga pemain-pemain dari Paris Saint-Germain. Ya, ini Ortega menguasai bola, siapa kan di umpan dia. Kita bisa saksikan ini adalah beberapa pergantian pemain dari dalam spot FA setelah ketertinggalannya 0-2 oleh Paris Saint-Germain. Isco kini menguasai bola yang baru masuk. Ben Yedder kakak kesuwen Lionel Messi. Soler, lini tengah yang sangat salut. Neymar, Messi kembali umpan ke Neymar, Soler lagi, angkat langsung ke Messi, masih bisa dipatahkan. Neymar kembali kini menguasai bola, ya sangat bagus. Wah, bagus sekali. Neymar lagi umpan 1 2 3, Hakimi, angkat langsung, Mbappe, gol, kembali lagi, di mana pergerakan tanpa bola pemain Paris Saint-Germain sangatlah efektif, dan kita bisa saksikan ini adalah luapan kekecewaan dari Mina, di mana gawangnya harus terbobol 3, Bung. Kapten tim Ortega tidak bisa menggapai bola itu, di mana pemain belakang juga ketertinggalannya menjaga pemain-pemain dari Paris Saint-Germain. Striker ya sudah sangat bagus, lebih dulu menatap mister gawang dan gol. Saya rasa ini adalah pertandingan yang sangat berat untuk dalam spot FA, di mana mereka di menit 84 tertinggal 0-3. Tidak mungkin, sangat mustahil jika harus membalas 0-3 di menit-menit akhir seperti ini. Mupele setidaknya mereka harus menyamakan atau memperkecil kedudukan, memecah telur itu sendiri. Ya, Mbappe kini Mbappe serang untuk drum spot, serang untuk Paris Saint-Germain. Messi berkutak-kutik, dia umpan ke Mbappe, maksudnya bisa dipotong saja tanpa permisi. Suarez harus turun ke belakang, di mana membantu pertahanan. Mina kesuwan gagi dan umpan Ronaldo suwi meleleh. Saliba kini Sabila, Santana kesuwen umpan masih bisa diamankan. Mbappe langsung angkat Messi, masih bisa dihalau tadi. Mbappe lagi, masih Mbappe bukan out, masih Mbappe melewati Mina. Mbappe masuk ke kotak penalti, 3 2 3 4 5. Terblok saja, Bung, di mana babak kedua berakhir sudah. Kylian Mbappe mencetak 2 gol, Lionel Messi 1 gol. Luis Suarez menendang melenceng. Kalau Sergio Ramos menendang melenceng. Ya, kita bisa saksikan kemenangan untuk Paris Saint-Germain di kandang dalam spot FA di San Stadium, mana mereka harus dikocar-kacirkan. Kita bisa saksikan sendiri, tembakan ke gawang 9 dan tembakan kena target 7 untuk Paris Saint-Germain. Sedangkan dalam spot FA 0. Alhamdulillah 0 lagi. Kita bisa saksikan di mana efektivitas penguasaan bola, serangannya, pergerakan tanpa bola mereka sangat bagus dan efektif. Sedangkan dalam spot FA harus tertinggal, di mana mereka keteteran dengan ombak serangan dari Paris Saint-Germain. Ya, kita bisa saksikan ini adalah gol pertama dari Kylian Mbappe, di mana melewati 3 pemain belakang. Mina hanya tolak-toleh saja melihat Luis Martinez, bam, depan. Mina, Ortega tidak bisa menggapai bola itu. Sangat mengecewakan pertandingan kali ini, di mana Paris Saint-Germain berhasil membantai, ya menghancurkan dalam spot FA di kandang mereka sendiri, mempermalukan di depan ribuan supporter dari dalam spot FA. Dilihat tiki-takanya tendangan Lionel Messi kaki kiri sangat-sangat akut, sangat-sangat bagus, di mana tanpa kontrol dengan insting ketajaman oleh striker Argentina ini berhasil mencetak gol. Dan lihat bagel dari Neymar, di mana dalam spot FA tidak sama sekali menciptakan peluang untuk. Astagfirullahaladzim, saya sampai kita bisa saksikan ini adalah gol dari pemain Paris Saint-Germain, di mana kita bisa melihatnya sendiri, gol-gol yang diciptakan sangatlah bagus, bermain di depan gawang dari Ortega selaku kapten, selaku kiper dari
Drum Squad FA itu sendiri. Kita bisa saksikan gol-gol yang diciptakan dari kaki-kaki striker Paris Saint-Germain sangatlah bagus, dimana ketika Verratti, Soler, lini tengah mereka menguasai bola itu seakan lengket. Bahkan Hakimi selaku pemain belakang Paris Saint-Germain turut membantu penyerangan, sedangkan striker dari Drum Squad FA dan lini tengah Drum Squad FA harus mundur karena tertekan oleh serangan gelombang yang dilancarkan Paris Saint-Germain. Kita bisa saksikan di sini di mana umpan dari Paris Saint-Germain sangatlah akurat, sangatlah efektif. Lihat saja di mana pemain-pemain belakang dan pemain-pemain tengah dari Drum Squad FA sangat keteteran dan hanya bisa ngelus dada. Ngomong ya Allah, terlalu berat bebanmu ini. Mungkin ini adalah hari cukup jelek untuk Drum Squad FA, di mana mereka harus dikalahkan dengan skor 0-3 di kandang sendiri. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain ini adalah hari di mana mereka menunjukkan kekuatan mereka, di mana di dalam lapangan mereka meliuk-liuk, bermain-main, umpan sangat akurat. Lihat saja, kita bisa saksikan Mbappe umpan melewati 1, 2, 3. Wah, sangat luar biasa. Dan kita bisa saksikan ini adalah rating dari pemain man of the match pertandingan kali ini. Kita bisa saksikan Isco mendapatkan skor 5,5, Gueye 5 saja, Angel Di Maria juga 5, Ben Yedder 5, bahkan Saliba Sabilan hanya 4,5. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain, Donnarumma yang tidak bekerja sama sekali di pertandingan ini mendapatkan skor 5, Neymar 6, Soler 6, Hakimi 6,5, Lionel Messi 7, sedangkan Kylian Mbappe 7,5. Dan man of the match-nya adalah Kylian Mbappe dengan peluang yang sangat banyak tadi diciptakan oleh Kylian Mbappe dan mencetak 2 gol dari satu pertandingan Paris Saint-Germain menghadapi Drum Squad FA. Dan ini adalah Anda bisa saksikan sendiri. Dan pertandingan sudah selesai, di mana kemenangan untuk Paris Saint-Germain, kekalahan untuk Drum Squad FA di kandang mereka sendiri. Itu artinya akhirnya saya harus undur diri di pertandingan kali ini. Dan niat saya sekali lagi hanya menghibur. Jika saya membuat Anda belum terhibur, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.